Eka, saya Dina Fani, saya Devia Dwi, dan saya sendiri dari Molito. Kami dari kelompok 1 kelas D, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah Liputo SSI MSI dengan judul jurnal yaitu Effect of Processing on Nutritional Value of Rice Oriza Sativa by Department of Chemistry University of Gujarat, Pakistan. Pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi beras Oriza Sativa. Penelitian ini berkaitan dengan hilangnya unsur hara selama pengolahan padi menggunakan 3 varietas seperti kernel, KSE, dan 86 beras. Sampel beras digunakan untuk analisis proksimat faktor nutrisi beras, seperti kelembaban, abu, lemak, serat, dan protein. Konsentrasi mineral sedang ditentukan dengan menggunakan spektroskopi serapan atom atau yang disingkat dengan SSA, dan spektroskopi emisi api dapat disingkat juga dengan FSS teknik. Untuk konsentrasi mineral, sampel beras dibakar dan diuraikan dengan nitrat pekat, asam, dan absorbansi setiap sampel dan standar dicatat dari grafik konsentrasi mineral yaitu KNA, CA, ZN, Fe, Mn, Cd, Ni, serta Cr. Pembahasan. Beras atau Oriza Sativa adalah salah satu makanan terpenting di dunia yang memasok sebanyak setengah dari kebutuhan nilai gizi, kalori, dan populasi di dunia. Pada umumnya, padi ini bisa ditanam dengan beraneka ragam kondisi, lingkungan, dan tanah dan diproduksi lebih dari 100 negara kecuali Antartika. Sekitar 95% dari beras dunia diproduksi di negara berkembang dan sekitar 92% beras diproduksi di negara Asia. Yang dimaksud dengan pengolahan padi sebenarnya adalah perlakuan mulai panen sampai dengan padi menjadi beras. Pengolahan penggilingan padi meliputi pemanenan, pembersihan, pengupasan, penggilingan, penghalusan, penyortiran, pengepakan. Selanjutnya, pengaruh penggilingan terhadap nilai gizi. Terjadi kerugian di ladang terutama pada saat panen, penyimpanan, transportasi, dan proses pengeringan yang tepat sehingga mengakibatkan kehilangan nutrisi. Kerugian dalam mesin seringkali disebabkan oleh penyalahgunaan mesin tersebut, sehingga menyebabkan kerusakan tinggi yang berpengaruh pada kualitas beras. Pada proses penggilingan padi, sebagian besar berpengaruh pada kehilangan vitamin, misalnya pada beras putih, yaitu dengan kehilangan vitamin B dan zat besi, dan pada beras merah sekitar 80% kehilangan tiamin. Nutrisi lain yang terkandung juga ikut hilang, yaitu niacin, zat besi, dan riboflavin. Kerugian saat memoles. Kerugian saat memoles adalah yaitu di mana kehilangan 20% protein, 79% lemak, 84% dari waktu, dan 67% dari padi yang dibersihkan. Kemudian setelah diangkat, beras merah akan dibersihkan dari zat besi, di mana perbedaan kandungan protein dari sekam melalui proses ventilasi dan mekanis dua beras yang berukuran sekitar 2 gram per 100 gram mungkin tidak tepat pada awalnya, dan tetapi perhitungan menunjukkan bahwa itu mungkin sangat penting karena perbandingan komposisi mineral pada nasi yang telah dipoles akan menunjukkan kandungan mineralnya itu akan menurun. Sekam memiliki kandungan vitamin B yang tinggi, sedangkan beras poles memiliki sedikit atau tidak sama sekali, dan nilai yodium pada beras poles adalah 11,5 dibandingkan dengan 3,6% pada beras sekam, dan pada beras poles adalah 85,16%.
Diet normal pada nasi sekam akan memasuk sekitar setengah dari kebutuhan yodium dan jumlah jeruk nipis yang dibutuhkan. Hasil dan diskusi. Proses penggilingan padi berpengaruh terhadap nilai gizi yang tentunya akan kehilangan dan mengalami kerugian selama di lapangan pada saat pemanenan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan, pengeringan atau penggilingan yang tidak tepat yang mengakibatkan terjadinya penurunan mineral. Dari review ini dapat disimpulkan bahwa pengolahan pangan beras ini dapat merugikan dalam segi nilai gizi, di mana hilangnya zat vitamin pada beras merah dan putih. Dan juga kerugian pada pangan beras ini terjadi pada saat pemanenan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan yang disebabkan karena pengeringan dan penggilingan. 3. Demikian review video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi